أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي وابن مولاي يا ابن أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاتي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين الشهيد المظلوم ابن المظلوم المقتول ابن المقتول المذبوح من القفا بماء الفرات بكربلاء. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. صلوات. Ikhwani, bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, pada malam hari ini adalah malam ke-8 dari malam-malam Muharram. Pasti pecinta-pecinta Abu Abdillah Al-Husain akan menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kita semua di majlis-majlis Al-Husain, dan masih banyak lagi yang akan mengikuti kita di belakang sementara tempat di depan masih kosong. Mohon kepada para hadirin untuk maju ke depan dengan salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
Sambil kita bertabarruk dengan syairnya Imam Abi Abdullah Al-Husain saat berada di medan padang Karbala, ketika menyaksikan sudah banyak sahabat-sahabatnya yang gugur, lalu beliau melantunkan sebuah syair yang abadi yang menjadi bacaan dan wiritan pecinta-pecinta Al-Husain alaihissalam. Sama-sama kita ulang syair Al-Husain dengan harapan mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang-orang yang menyahuti seruan Aba Abdullah Al-Husain. Al-mautu awla min rukubil 'ari wal 'aru awla min dukhulin nari wal 'aru awla min dukhulin nari. Ana al-Husain bin Ali, Ana al-Husain bin Ali, alaytu alla anthani, ahmi 'iyalati abi, أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي أمضي على دين النبي. Yang bisa ikut dengan suara yang tinggi sebagai bentuk mahabbah kecintaan kita kepada Imam Abi Abdullah Al-Husain. Syair ini dilantunkan Husain alaihissalam di tengah medan Karbala, ketika beliau menyampaikan sikapnya kepada musuh-musuhnya bahwa kematian bagiku lebih utama daripada jatuh pada perbuatan yang aib. Perbuatan yang aib artinya memberikan baiat kepada Yazid. Perbuatan yang aib artinya memberikan kesetiaan kepada seorang penguasa yang zalim. Hal seperti itu melayakkan setiap orang untuk masuk ke dalam api neraka Jahannam. Akulah Husain putra Ali. Aku bersumpah tidak akan pernah memberikan baiatku kepadanya. Aku akan bela keluarga ayahku. Aku akan berjalan sesuai dengan panduan agamaku. Al-mautu awla min rukubil 'ari. Semua. Al-mautu awla min rukubil 'ari wal 'aru awla min dukhulin nari wal 'aru awla min dukhulin nari. Ana al-Husain, Ana al-Husain bin Ali, Ana al-Husain bin Ali, alaytu alla anthani, ahmi 'iyalati abi, ahmi 'iyalati abi, amdi
على دين النبي أمضي على دين النبي. Apabila Husain memanggil Anda dengan kalimat ama min nasirin yansuruni, apa jawaban Anda? Ama min nasirin yansuruni, ama min mughithin yughithuni, ama min dhabbin yadhubbu an harami Rasulillah. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين صلوات. Bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, peristiwa Karbala sudah berlalu lebih kurang 1400 tahun. Tetapi hangatnya peristiwa Karbala sampai sekarang belum padam. Semangat yang dibawa oleh Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain yang gugur di Karbala bersama 72 orang belum juga padam. Terus menghidupkan, terus menggelorakan, terus menghidupkan hati-hati manusia, terutama para pecinta Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Al-Imam As-Sadiq awil a'immah alaihi salam pernah berkata, inna fi qatlil Husain la hararatun fi qulubil mu'minin la tatfa'u abada. Dalam peristiwa terbunuhnya Imam Abi Abdillah Al-Husain telah membuat hati-hati setiap mukmin bergelora yang tidak akan pernah padam selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Allah apabila malam ini kita hadir dalam majlis mengenang Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Kita bersyukur kepada Allah apabila berita tentang Karbala sampai ke telinga kita, lalu kita kemudian mendengarnya, bersimpati dengannya, lalu kemudian kita bergerak untuk membela Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Karena setelah peristiwa Karbala yang terjadi pada tahun 61 Hijriyah, berita tentang Karbala dan syuhada Karbala itu diusahakan oleh penguasa zaman itu untuk dikuburkan, dipendam sedemikian rupa supaya generasi berikutnya tidak mendengar peristiwa itu. Imam Husain alaihi salam diblokade di sebuah tempat yang jauh dari pusat kota. Pusat kota adalah Kufah. Antara Kufah dengan Karbala lebih kurang 100 kilometer. Sekarang ini memang ditempuh dalam perjalanan lebih kurang 2 jam. Tetapi dengan jalan kaki, pada waktu itu paling cepat 2 hari.
Itu pun dengan onta yang cepat. Kalau jalan saja lebih kurang 4 hari. Dan itulah yang dilakukan oleh para pejalan kaki dari Najaf atau Kufah ke Karbala. Artinya secara geografis memang Karbala pada waktu itu sudah diisolasi. Berita tentang Al-Husain tidak boleh keluar. Jangan sampai orang tahu terjadi sebuah pembantaian yang maha dahsyat terhadap cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi manusia punya rencana, Allah punya rencana yang lain. Wa makaru wa makarallah. Manusia punya rencana, tetapi Allah punya rencana lain. Yazid alaihi la'nah telah mengerahkan seluruh kekuatannya agar manusia-manusia yang ada di zaman itu tidak tahu dengan peristiwa Karbala, ataupun kalau kemudian tahu, maka tahunya adalah sebaliknya, bahwa Husain adalah pemberontak. Husain adalah seorang khawarij. Itulah kenapa ketika rombongan Imam Husain masuk ke Syam sebagai tawanan, rombongan Sayyidah Zainab alaihissalam, Imam Ali Zainal Abidin, putri-putri Nabi yang lain, yang jumlahnya tidak lebih daripada 25 atau 30 orang, itu penduduk Syam menduga bahwa ini adalah tawanan non-Muslim. Karena itu ada yang bertanya kepada Imam Ali Zainal Abidin. Pada waktu masuk Syam ada yang bertanya, kalian tawanan dari mana? Kalian dari negeri mana? Dari Turki, dari Dailam, dari Rom. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, kami adalah tawanan putra-putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami putranya Fatimah, putranya Ali bin Abi Thalib. Baru kemudian orang sadar. Tapi ketika sudah mulai tahu, proses berikutnya adalah apa? Adalah penekanan. Imam Ali Zainal Abidin diisolir. Ketika Imam Ali Zainal Abidin berada di Madinah, itu rumahnya tidak boleh dikunjungi. Bani Hashim, keluarga Nabi, sepupu-sepupu Nabi, semuanya diisolasi. Tidak boleh berkomunikasi dengan orang lain. Kalaupun berkomunikasi, sangat hati-hati, terutama Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam. Sampai Sayyidah Zainab alaihissalam tidak tahan dengan kondisi Madinah setelah peristiwa Karbala. Karena itu kalau Anda dengar Sayyidah Zainab alaihissalam kemudian wafat di Mesir, sebagian perawi mengatakan beliau pergi ke Mesir, wafat di Mesir, dan di Mesir itu ada kuburannya. Perawi yang lain mengatakan beliau berangkat juga ke Syam, dan di Syam kemudian beliau syahid, dan sekarang di situ ada kuburannya. Itu karena lari dari suasana yang sangat menegangkan. Pada waktu itu semua berita disensor, dipusatkan kepada penguasa. Berbeda pendapat dengan penguasa, penggal lehernya. Yazid sangat kejam. Dia pilih setelah peristiwa Karbala, dia pilih orang-orang yang paling benci dengan Ahlul Bait untuk menjadi penguasa.
Dia pilih orang seperti Mujrim bin Uqbah. Dia pilih orang seperti Hajjaj bin Yusuf. Mengawasi siapapun yang ketahuan dekat dengan keluarga Rasulullah, maka nasibnya udah bisa diprediksi. Hajjaj sangat kejam. Hajjaj bin Yusuf yang sampai Umar bin Abdul Aziz sendiri, keturunan Bani Umayyah yang soleh, dia mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf bukan hanya memalukan Bani Umayyah, tetapi bahkan memalukan yang namanya manusia. Kenapa? Karena dia dengan darah dingin menghukum siapapun yang bahkan punya nama Ali atau Alawi. Hajjaj bin Yusuf la'natullahi alaih adalah orang yang paling kejam yang dipakai oleh Bani Umayyah, terutama Yazid dan setelah Yazid, Hisham bin Abdul Malik. Begitu juga dengan Mujrim bin Uqbah yang dipakai oleh Muawiyah dan kemudian dilanjutkan oleh Yazid. Ini Mujrim bin Uqbah, katanya namanya Muslim bin Uqbah, tetapi karena saking banyaknya orang yang dia bunuh dan kejahatan yang dia lakukan, sejarah kemudian mengatakan tidak layak dia memakai nama Muslim. Layaknya dia adalah mujrim. Muslim artinya muslim, mujrim artinya orang yang melakukan jarimah, kejahatan. Dia diizinkan oleh Yazid masuk ke Madinah setelah peristiwa Karbala. Hanya setahun atau 2 tahun setelah peristiwa Karbala, orang Madinah sudah mulai nggak suka dengan Yazid, orang Madinah sudah mulai protes, orang Madinah sudah mulai menuntut Yazid harus diganti dan seterusnya. Yazid kirim Mujrim bin Uqbah masuk kota Madinah. Sebelum masuk kota Madinah, dia ditahan oleh orang-orang penduduk Madinah di luar Madinah. Semua mereka dibantai. Karena Mujrim datang dengan kekuatan yang sangat besar dari Syam. Bantai, masuk kota Madinah, 10.000 penduduk kota Madinah pada waktu itu dibunuh oleh Mujrim bin Uqbah. Lalu dia izinkan tentaranya selama 3 hari berbuat apa saja di kota Madinah. Apa yang terjadi? Ribuan wanita diperkosa. Sejarah mencatat 1.000 anak perawan tahun berikutnya melahirkan. Dan mereka lakukan kriminalitas itu bahkan di depan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Mujrim bin Uqbah. Suasana mencekam. Bagaimana berita Ahlul Bait kemudian sampai kepada orang? Tujuannya hanya itu. Peristiwa ini tidak boleh sampai kepada orang. Tapi wa makaru wa makarallah. Mujrim tidak berhenti di Madinah. Dia kejar siapapun yang disebut sebagai Syiahnya Ali. Dia kejar. Ada lagi orang yang bernama Bishr bin Arta'ah. Sama kejamnya. Sama kejamnya. Dia kejar siapapun yang namanya Syiatu Ali. Kalau Bishr bin Arta'ah sedemikian kejamnya, dia kejar Syiah Ali sampai ke Mesir. Zaman itu, sebelum zaman peristiwa Karbala,
Dia kejar orang sampai ke Mesir dan dia bunuhin siapapun yang berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib. Dua manusia yang sangat hebat yang dia bunuh, pertama adalah Ubaidillah bin Abbas, adiknya Abdullah bin Abbas. Pada waktu itu dia masuk ke rumah Ubaidillah enggak ada dua anak Ubaidillah yang masih bayi. Dalam susuan ibunya, ditarik dua anak itu dari ibunya, dilempar ke dinding, dua-dua anak itu syahid seketika. Ini Bani Umayyah. Kira-kira dalam suasana yang sekejam seperti itu, beranikah orang berbicara tentang Ahlul Bait Nabi? Diam. Semua orang nggak berani menyebut nama Ali, nggak berani menyebut nama Husain, nggak berani. Semua orang pada ketakutan. Kalau ada orang yang berani menyebut nama Imam Ali, menyampaikan hadis tentang Imam Ali atau tentang Imam Hasan dan Husain, atau menyebutkan tentang keistimewaan Ahlul Bait Nabi, maka ini adalah manusia yang paling berjihad di jalan Allah di zaman itu. Dan konsekuensi berikutnya adalah apa? Generasi berikutnya tidak tahu siapa itu Ahlul Bait. Karena itu kenapa banyak orang nggak tahu tentang Ahlul Bait. Semua orang diam. Tapi sekali lagi, wa makaru wa makarallah. Mereka ingin meniup cahaya Allah, yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka ingin meniup cahaya Allah, tetapi Allah mengatakan wallahu mutimmu nurih. Allah tidak rela, cahayanya tetap Allah Subhanahu wa taala terangkan. Ada manusia-manusia yang kemudian berhasil menyampaikan tentang kebenaran ini kepada publik di hadapan propaganda yang sangat masif oleh penguasa zalim pada waktu itu. Ada cahaya-cahaya yang bisa memberikan penjelasan tentang Ahlul Bait. Di antara manusia-manusia yang berjuang untuk menerangkan siapa itu Ahlul Bait adalah para penyair-penyair Ahlul Bait. Tidak lewat hadis. Tidak lewat hadis. Itulah kenapa dalam sejarah hadis Ahlul Bait, sejarah hadis Ahlul Bait sangat terlambat dibandingkan dengan sejarah hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penulisan hadis itu sendiri di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah terjadi kemudian pada zaman Umar bin Abdul Aziz pada tahun lebih kurang 100 Hijriah, akhir kurun 1, awal abad kedua baru terjadi penulisan. Ahlul Bait, kalau bicara Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, keluarga Ahlul Bait yang suci ini, di dalam lingkungan mereka yang kecil, mereka kumpulkan hadis-hadis dan mereka wariskan dari satu imam ke imam yang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam misalnya, selama beliau diisolasi, selama beliau diasingkan oleh penguasa pada waktu itu, beliau kumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia ajarkan, dia sampaikan kepada anak keturunannya dan keluarganya. Tapi yang lain pada waktu itu tidak berani menulis hadis-hadis. Baru terjadi pada akhir abad ke-1. Nah, siapa yang menyampaikan tentang Ahlul Bait ini yang berani? Para syu'ara. Jadi kalau kita berbicara mekanisme propaganda yang ada pada zaman awal Islam, dan itu sesuai dengan kulturnya orang-orang Arab,
maka berita-berita tentang Ahlul Bait ini sampai kepada masyarakat lewat syair-syair yang digubah oleh para penyair-penyair Ahlul Bait. Hadis tentang Ahlul Bait orang nggak berani, tapi syair orang berani. Imam Ali Zainal Abidin bagaimana menyampaikan ilmu Ahlul Bait? Dari doa. Orang belajar dari imam nggak berani. Orang datang ke rumah imam aja nggak berani, apalagi berguru. Kecuali setelah akhir-akhir periode Bani Umayyah baru orang berani. Baru Imam Ali Zainal Abidin mulai mendapatkan kesempatan yang lebih. Tahun 80-an Hijriah, 70-an Hijriah ke atas deh. 10-15 tahun setelah Imam Husain syahid, 20 tahun setelahnya baru Imam Ali Zainal Abidin mendapatkan kesempatan. Imam Husain syahid tahun 61 Hijriah. Imam Ali Zainal Abidin syahid tahun 95 Hijriah. 20 tahun pertama Imam Ali Zainal Abidin tidak punya kesempatan yang banyak karena suasana sangat mencekam. Tapi setelahnya mulai keadaan agak berubah. Syair-syair atau penyair-penyair Ahlul Bait juga begitu. Bapak dan ibu-ibu, kalau kita berbicara lebih relevan dengan suasana kita saat ini, sekarang ini ada 3 jenis perlawanan yang penting untuk kita ketahui. 1, perlawanan secara militer. Kedua, perlawanan secara diplomasi. Dan yang ketiga adalah perlawanan secara media. Ini 3. Sekarang ini kita lihat kondisi dunia, perlawanan antara hak dan batil, antara Amerika dan Iran yang merepresentasikan Islam dan keadilan, Amerika dan Zionisme yang merepresentasikan kebatilan dan kemungkaran. Perlawanan ini sekarang ini ada dalam tiga bagian ini, kategori ini, yang kelihatan betul. Militer. Seharusnya Muslim kuat seharusnya, dan alhamdulillah tunjukkan selama ini kita selalu merasa inferior, merasa inferior, rendah diri di hadapan kekuatan kafir, kekuatan Amerika, kekuatan Zionisme Israel. Kecil itu orang Islam itu. Selama ini begitu. Anda bayangkan aja Donald Trump ketika dia baru jadi presiden, kunjungan ke luar negeri yang pertama dianggap yang paling menentukan dan yang paling prestige. Timur Tengah, Arab Saudi, Qatar, negeri-negeri Teluk minta Donald Trump kunjungan pertama ke luar negeri ke Timur Tengah. Donald Trump menolak. Kecuali katanya, kalian mau kasih saya minimal 2 triliun US dollar. Negara Teluk bilang, kami adalah hamba-Mu wahai Trump. Kami siap untuk memberi. Datang Trump, bukan 2 triliun US dollar, 4 triliun US dollar dia bawa pulang, hanya 15 jam di Timur Tengah. Orang Muslim, negara Islam, pemimpin Muslim persis seperti tikus, takut. Apapun yang Amerika inginkan dia kasih. Amerika jual persenjataan kepada Saudi 400 miliar dolar cash. Saudi bayar, dikirim persenjataan, dikirim
misalnya pesawat tempur dan sebagainya, teknisinya adalah orang Amerika. Yang mengendalikannya adalah orang-orang Amerika atau didikan Amerika. Kalau tidak, mereka nggak bisa jalankan. Anda tahu berapa harga markas militer Amerika yang ada di Timur Tengah, yang ada di Teluk Persia itu, yang kemarin dibom semuanya oleh Iran, yang sekarang tinggal puing-puing saja, itu harganya lebih daripada 15 triliun US dollar. Habis satu malam, satu minggu oleh Iran. Dan itu merubah peta dunia. Tadinya markas militer dianggap sebagai sebuah pusat komando militer Amerika untuk menjajah Timur Tengah. Amerika punya 800 markas militernya di seluruh dunia. Lebih kurang 20%-nya ada di Timur Tengah, bahkan lebih daripada 20% yang ada di Teluk, hampir semuanya, 75% dihancurkan oleh Iran. Dan sekarang menjadi momok. Ternyata markas militer itu bukan sebagai pusat komando dan kekuatan, tetapi adalah target yang paling empuk untuk ditembak. Berubah sekarang peta dunia. Yang bisa merubah itu siapa? Syi'atu Ali bin Abi Talib alaihi salam. Yang bisa merubah kekuatan itu adalah Syi'atu Ali. Yang bisa merubah kekuatan itu adalah Syi'atul Husain alaihi salam. Karbala yang bisa merubah itu. Al-Husain yang bisa merubah itu. Yang lain nggak bisa merubah itu. Ini Husain, qatilul abarat. Ini Husain. Ini adalah Karbala. Karena itu kenapa kita selalu berkata, kullu yaumin Asyura, kullu ardin Karbala. Dan sekarang dunia berubah karena kekuatan kita, kekuatan Syi'atu Ali. Tetapi Iran dengan rendah hati tidak pernah mengklaim ini kekuatan kami. Ini adalah muslimin. Karena itu kita sekarang bangga menjadi muslim. Hanya Wahabi yang merasa hina menjadi muslim sekarang. Tapi sekarang mereka mulai datang. Kemarin waktu terjadi perundingan antara Amerika dengan Iran di Swiss, Anda lihat, mungkin di video Anda saksikan, J.D. Vance, wakil presiden Amerika, menunggu di sebuah kamar tempat perundingan. Lalu kemudian Iran, delegasi Iran mau masuk. Pertama delegasi Iran mengatakan semua wartawan harus keluar. Padahal wartawan nunggu mau melihat salaman antara Golibaf, Arakci dengan J.D. Vance. Golibaf dan Arakci masuk ke ruangan, enggak lihat sedikit pun mukanya wakil presiden Amerika. Hanya salaman dengan Perdana Menteri Pakistan dan tidak lihat sedikit pun. Menjadi berita dunia. Terakhir mau foto-foto kenangan. Terjadi perundingan antara Iran dan Amerika, udah diagendakan setelah tanda tangan mau foto bareng, ditinggal oleh Iran. Gak ada foto-foto. Saya ingin katakan, lewat militer kadang-kadang orang menemukan izzahnya. Lewat kekuatan militer orang menemukan apa? Izzahnya, kemuliaannya. Dan sekarang kita baru menyaksikan itu. Barakahnya Imam Abi Abdullah Al-Husain. Dan subhanallah, peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram. Tiga saya sebutkan. Satu memang militer.
Sekarang ini Libanon, kita melihat Iran mengatakan bahwa perundingan akan gagal apabila Israel masih menyerang Libanon. Dan memang Israel berusaha untuk menggagalkan perundingan dengan melakukan invasi lagi, menyerang lagi, membunuh lagi. Sekarang hampir 4.000 orang syahid di Libanon. Pemerintah Libanon banci. Pemerintah Libanon dia patuh pada Amerika, enggak berani sedikit pun memprotes Israel. Iran karena ada Hizbullah di sana. Karena memang di situ ada yang namanya Mihwarul Muqawamah di situ. Iran syaratnya perundingan mau lanjut kalau apa? Kalau Israel keluar. Sekarang Iran yang ngasih syarat, bukan lagi Amerika. Berubah sudah dunia. Kemarin Amerika ngasih syarat. Kemarin Amerika mengatakan kalau mau damai, Iran harus melepaskan semua sekutunya. Libanon dilepaskan, Ansarullah dilepaskan, Hizbullah dan Hashdu Syi'bi di Irak dilepaskan, Gaza dilepaskan. Itu syarat mutlak Amerika pada waktu itu. Sekarang terbalik. Iran yang ngasih syarat. Mau damai, Israel harus keluar. Atau kami bom Israel. Selesai, enggak ada kata dua. Trump bilang, oke. Kekuatan diplomasi penting. Kekuatan militer dari satu sisi, kekuatan diplomasi di sisi yang lain. Kekuatan diplomasi adalah murid-muridnya Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Kekuatan diplomasi sangat penting dan itu juga ditunjukkan oleh Iran. Kita bicara Iran bukan karena kita fanatik dengan Iran, bukan, karena memang kita melihat realitas yang membela kemanusiaan, yang membela kemanusiaan di seluruh dunia, terutama mustad'afin, yang melawan kecongkakan imperialisme Amerika dan Zionisme, yang dengan tegas menyatakan tidak kepada kezaliman, adalah Iran. Imam Ali alaihi salam sebelum syahid, beliau berwasiat kepada dua anaknya, Al-Imam Al-Hasan wal Husain, kuna lidh-dhalimi khasma walil mazlumi auna. Wahai Hasan dan Husain, jadilah engkau orang yang melawan kezaliman, bela orang yang mazlum. Jelas kategorinya, ada yang zalim, ada yang mazlum, kategorinya jelas, jangan abu-abu. Zalim lawan, mazlum dibela. Mazlum orang yang ditindas, orang yang diambil haknya, itu namanya mazlum. Dalam peristiwa Karbala, Husain mazlum, Yazid zalim. Peristiwa sekarang, siapa yang zalim? Jelas, jangan ragu-ragu, nggak boleh kita ragu. Yang zalim sekarang ini Amerika, Zionisme Israel, jelas zalim. 80.000 manusia dibantai di Gaza. Tidak satu pun dunia bisa menghalangi Israel. Amerika bombardir Iran dalam satu hari tanggal 28 Februari. 300 pesawat tempur selama hampir 12 jam membombardir seluruh Iran. Mulai dari rumah almarhum Asy-Syahid As-Sayyid Ali Khamenei sampai madrasah Minab, di mana di situ ada 170-an anak-anak SD yang dibombardir oleh kekuatan Amerika, peluru kendali Hawks Amerika dan seterusnya, tanpa dunia berbicara. Kalau dibiarkan kezaliman merajalela,
wa 'alal islamis salam. Begitu kata Imam Husain. Mithli la yubayyi' mithla Yazid. Orang seumpama aku tidak akan pernah membaiat orang seumpama Yazid. Kalau orang seumpama aku memberikan baiat kepada Yazid, itu artinya saya mengucapkan selamat tinggal Islam. Dan aku tidak akan pernah melakukan itu. Hayhat minnal dhillah. Hayhat minnal dhillah. Hayhat minnal dhillah. Jauh sekali dari kami mau hina seperti itu. No way. Apalagi kematian seperti ini adalah sebuah kemuliaan, mendapatkan surga yang tinggi di sisi Allah. Syahid di jalan Allah adalah dambaan setiap mukmin yang mengenal Allah. Qasim yang kecil saja, yang usianya baru 12 tahun atau 11 tahun, ketika ditanya oleh Imam Husain, "Kaifa tajidil maut ya Qasim?" Qasim anaknya Imam Hasan. Setelah Aliul Akbar syahid, setelah abang-abangnya syahid, anak kecil ini datang pada Imam Husain, dia peluk, "Ya Ammi, izinkan aku juga ikut perang." Husain bilang, "Kau masih kecil, belum wajib bagimu perang ya Qasim." "Enggak, aku mau perang." "Engkau punya ibu, izin dulu deh dari ibumu. Minta izin dari ibu, kalau ibu ngasih insya Allah." Apa jawab Qasim? "Ibuku yang menyuruhku ya Abu Abdullah." Ibuku ketika melihat Abu Abdullah berkata, "Hal min nasirin yansuruni?" Apakah ada orang yang mau membela aku? Ibunya bilang, "Ya Qasim, unsur ammaka ya Qasim." Bela pamanmu wahai Qasim. Dan Imam Husain memeluknya. Imam Husain kemudian memakaikan kepadanya pakaian-pakaian khusus. Sebagian riwayat mengatakan sebagian dari pakaiannya itu adalah pakaian datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain bertanya, "Ya Qasim, kaifa tajidil maut?" Kau mau pergi perang, kau lihat abangmu syahid, kau lihat Ali Akbar syahid, kau lihat fulan, semuanya syahid. Karena Imam Husain alaihi salam di Karbala itu membuat sebuah aturan, siapapun yang syahid dari pasukan Imam Husain, maka jasadnya akan dibawa ke tenda. Imam Husain siapkan tenda khusus. Yang syahid, karena waktu itu perang, di zaman itu perangnya bukan semua keluar begitu, enggak, satu-satu keluar. Pertama keluar fulan Habib bin Mudahir, kedua fulan Zuhair bin Al-Qain, keluar fulan Muslim bin Aus saja, fulan gitu keluar. Sampai seluruh sahabat Imam Husain gugur, baru keluarga Husain. Orang pertama dari anak-anaknya Husain adalah Aliul Akbar yang keluar. Karena itu riwayat bilang sebelum Aliul Akbar keluar, Imam Husain peluk. Imam Husain bilang, kira-kira tega enggak mereka membunuh orang yang wajahnya adalah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aliul Akbar kata Imam Husain, "Idza ishtaqtu ila jaddi", kalau aku rindu kepada datukku Muhammad, aku akan melihat wajah anakku Aliul Akbar. Kira-kira orang akan tega enggak, berani enggak membunuh anak seperti ini? Setelah Aliul Akbar baru adik-adiknya, anak-anaknya Imam Hasan, dan semua yang syahid Imam Husain bawa. Takkan di tenda. Imam Husain bilang pada Qasim, "Ya Qasim, ini semuanya syuhada. Semuanya gugur dalam keadaan luka, dalam keadaan tertusuk, ditombak, darah-darah mengalir, dan seterusnya. Pertimbangkan ya Qasim." Apa kata Qasim? Dia bilang, "Ya Aba Abdullah,
Al-maut indi ahla min al-asali. Mati bagiku lebih manis daripada rasa madu ya Aba Abdillah. Aku merindukan syahid. Aku merindukan gugur bersamamu ya Aba Abdillah. Ini anak-anaknya Al-Imam Al-Hasan alaihi salam. Memang anak Imam Hasan banyak yang syahid. Sebagian mengatakan 5, satu yang Allah selamatkan namanya Hasan Muthanna. Sebagaimana anak Imam Husain satu yang selamat namanya Ali Zainal Abidin. Dari 2 manusia ini lahirlah anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah janji Allah di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang membunuhmu, yang benci kepadamu wahai Muhammad, mereka akan terputus zurriyahnya, tetapi zurriyahmu akan dijaga oleh Allah. Dan zurriyah Muhammad dijaga di Karbala ini dari 2 manusia. Yang pertama Hasan Muthanna, anaknya Imam Hasan. Yang kedua adalah Ali Zainal Abidin. Hasan Muthanna hampir syahid, parah luka, pahanya luka parah, tapi diselamatkan. Insya Allah, Allah ingin dia hidup dan menjadi ayah daripada anak-anaknya Al-Imam Al-Hasan alaihi salam. Ala kulli hal ikhwani wa akhwati. Tadi saya menyebutkan ada 3. Ada 3 perjuangan yang sangat penting di zaman dulu dan khususnya di zaman sekarang. Satu adalah bentuk peperangan, berarti kita harus kuat. Harus kuat, kaum muslimin harus kuat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Siapkan, wa'iddu lahum. Dalam menghadapi mereka kalian harus siap semampu kalian. Dari apa? Dari kekuatan. Kalau saya ingin berbicara tentang Iran, bagaimana menyiapkan kekuatan, perlu waktu yang sangat panjang. Tetapi ala kulli hal, orang yang paling berjasa di dalam menyiapkan kekuatan militer di Iran adalah Asy-Syahid Qasim Sulaimani rahmatullahi alaih. Salawat. Tetapi memang dengan syahidnya beliau bukan berarti kemudian kekuatan itu menjadi lumpuh. Iran adalah negeri yang begitu rapi melakukan regenerasi. Yang satu syahid, besoknya 1000 yang tumbuh. Karena itu cepat sekali. Kata sebagian mengatakan ini adalah kata-katanya seorang filosof Prancis yang menjadi muridnya Allamah Tabatabai. Saya lupa namanya. Dia menyebutkan dalam ajaran Syiah ini ada 2 kutub yang membuat komunitas dan pengikut Ali ini tidak pernah bisa dikalahkan. Yang membuat mereka kuat, yang membuat mereka semakin hari semakin maju. Dan mereka akan merepresentasikan kaum muslimin. Kekuatan mereka adalah 2. Pertama adalah adanya Al-Husain alaihissalam. Dan yang kedua adalah adanya Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Ini 2 ini
menjadi dua kekuatan, dua kutub kekuatan yang membuat pengikut-pengikut Ahlul Bait bisa kuat, lalu kemudian mereka betul-betul terjaga rapi dalam kepemimpinannya, dan dua inilah yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Imam Mahdi sama Imam Husain alaihissalam. Bulan-bulan Muharram, ikhwani wa akhwati, adalah hari-hari yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam, terutama Yahudi, dan satu lagi adalah Wahabi. Masuk bulan Muharram udah deh, orang Syiah semuanya kumpul di Husainiyah 10 malam untuk mendengar wawasan-wawasan, ilmu-ilmu, sejarah-sejarah Ahlul Bait, semangat-semangat Al-Husain di seluruh dunia. Anda bisa bayangkan, tidak ada yang memobilisasi mereka, semua datang karena cintanya kepada Al-Husain alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Di seluruh dunia. Alhamdulillah kita di Indonesia baru mau mulai. Alhamdulillah. Dalam catatan kami di ABI, di seluruh Indonesia, majelis malam-malam Muharram ini, di seluruh Indonesia yang tercatat di dalam ABI saja kurang lebih ada 154 majelis. Ijabi bisa jadi banyak juga, yang tak terdeteksi banyak. Saya menghitung kasar saja ya lebih kurang 350-an majelis. Dan insya Allah tahun depan jadi 700 majelis. Insya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan ini kita lakukan apa? Hubban lil Husain. Karena kecintaan kita kepada Al-Husain. Husainun minni wa ana min Husain, ahabballahu man ahabba Husaina. Karena kecintaan kita kepada Al-Husain, karena Husain syahid untuk menghidupkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kategori ketiga media. Kalau satu tentang peperangan, kedua adalah diplomasi, pertama militer, kedua diplomasi, ketiga adalah media. Nah ini kita lemah, sampai sekarang kita masih lemah. Alat pendeteksian yang paling gampang dan murah yang dimiliki oleh Zionisme Israel adalah handphone kita. Semakin canggih handphone, semakin gampang mendeteksi di mana Anda berada. Dan saya sampai sekarang belum bisa faham. Mungkin Anda yang di dunia telekomunikasi atau IT bisa menjelaskan kepada saya. Saya nggak ngerti sampai sekarang kok nggak ada selain Barat yang mampu membuat handphone canggih gitu. Kenapa kita harus bergantung pada handphone dan aplikasi-aplikasi serta SOS yang saya heran. Padahal handphone itu sekarang ini adalah mata Zionisme yang paling murah. Anda berada dimanapun, Anda terdeteksi di mana Anda berada. Saya berapa kali rapat dengan orang-orang penting, itu handphone harus taruh jauh-jauh. Dan itu penting memang. Kenapa? Karena kalau tidak ketahuan Anda berada di mana. Dan bahkan bisa ngerekam Anda. Handphone kita itu bisa mendeteksi Anda sukanya nonton apa. Anda sukanya produk apa. Anda buka TikTok 1 kali, 2 kali, kemudian hal yang sejenis akan datang ke TikTok Anda
puluhan kalau enggak ratusan. Dia bisa mendeteksi. Media sekarang ini menjadi sebuah alat yang paling penting peperangan yang dilakukan oleh Zionisme terhadap kita kaum muslimin. Indonesia yang sangat kita sesalkan adalah anak-anak mudanya dalam hal-hal lain juara nomor 10, tetapi dalam hal YouTuber juara nomor 1 dunia. Indonesia. YouTuber dunia nomor 1 Indonesia. Medsos Indonesia betul-betul menjadi konsumen. Apalagi sekarang Amerika sudah ditandatangani oleh kita punya Bowo nih, bahwa salah satu pasal dalam perjanjian perdagangannya itu adalah Indonesia tidak boleh mengambil pajak dari seluruh produk yang dihasilkan oleh medsos-medsos Amerika. Facebook ada iklannya, YouTube ada iklannya, dan semuanya ada iklannya. Indonesia tidak boleh ngambil pajak dari situ. Bayangin. Dan memang kemudian kita tertipu dengan berbagai macam media, dengan berbagai macam berita. Iran belum mampu, berusaha melawan tapi belum mampu. Paling tidak yang dilakukan oleh Iran sekarang ini menyetop, Facebook nggak boleh masuk, YouTube nggak boleh masuk, sama dengan Cina yang lakukan. Tapi kan orang bisa buka pakai VPN, melihat semua itu. Tapi ala kulli hal kita harus bisa berjuang di media itu. Tangan-tangan kita harus bisa berjuang di media seperti itu. Ala kulli hal, waktu tidak mungkin untuk saya bahas masalah ini, tetapi dalam rangka kita memperingati Imam Abi Abdillah Al-Husain, kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari perjuangan beliau. Karena darah beliau yang gugur di Karbala akan menyiram tanah-tanah kering yang ada di dalam hati-hati setiap orang mukmin. Inna fi qatlil Husain la hararatun fi qulubil mu'minin la tadfa'u abada. Husain gugur bersama 72 sahabatnya. Husain gugur bersama hampir 20 atau 25 anak saudaranya dalam keadaan yang sangat teraniaya. Akhir-akhir hayat Imam Hasan alaihissalam. A'immah alaihimussalam punya tradisi. Imam-imam punya tradisi kalau mau syahid biasanya akan dipeluk, dirangkul oleh imam setelahnya. Misalnya Rasulullah ketika mau syahid, dia syahid di dadanya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Imam Ali yang memegangnya. Sampai Imam Ali mengatakan, aku masih merasakan bagaimana ruh Rasulullah keluar dari badannya. Aku rasakan badannya yang hangat pelan-pelan menjadi dingin. Sebab Imam Ali alaihissalam yang memikulnya, yang memeluknya. Imam Ali alaihissalam ketika mau syahid begitu juga Imam Hasan yang memeluknya. Imam Hasan alaihissalam ketika mau syahid Imam Husain yang memeluknya. Tapi ketika dia dipeluk oleh Imam Husain, dia menangis. Lama dia menangis. Husain menangis, Imam Hasan menangis. Imam Husain alaihissalam bertanya kepada Imam Hasan, ya Aba Muhammad, kenapa engkau menangis? Bukankah aku ada di sampingmu? Sebentar lagi engkau akan berjumpa dengan ibunda Fatimah Zahra. Sebentar lagi engkau akan berjumpa dengan ayahmu Ali bin Abi Thalib. Sampaikan salamku. Imam Hasan menangis. Dia bilang, bukan itu ya Aba Abdillah. Aku sekarang berada dalam pangkuanmu. Aku ingat bagaimana nanti engkau di Karbala ya Aba Abdillah.
ketika kepalamu dipisahkan dari lehermu, ketika dadamu diinjak-injak oleh kuda, ketika engkau dipisahkan dari semua orang. Menetes air mata Imam Husain. Imam Hasan sampai berkata, tidak ada hari sedahsyat harimu ya Aba Abdillah, la yaum ka yaumika ya Aba Abdillah. Tidak ada hari sedahsyat harimu ya Aba Abdillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق الحسين وبحق علي بن الحسين وبحق أولاد الحسين وبحق أصحاب الحسين انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. Ya Allah, kabulkan majlis kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, jadikan majlis ini sebagai bentuk cinta kami kepada Abi Abdillah Al-Husain. Allahumma ya Allah, siapapun yang punya hajat bihaqqil Husain, sampaikan hajatnya ya Allah. Yang sakit bihaqqil Husain, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang punya niat, sampaikan niatnya ya Allah. Siapapun yang telah memberikan sumbangannya, apapun bentuk bantuannya untuk acara-acara Al-Husain, ya Allah, mudahkan rizkinya ya Allah. Mudahkan rizkinya ya Allah. Mudahkan semua urusannya ya Allah. Allahumma ya Allah, yang menyelenggarakan majlis ini dan yang datang ke majlis ini demi Al-Husain, ya Allah, berikan kepada mereka pahala-Mu yang setinggi-tingginya ya Allah. Kabulkan doanya ya Allah. Anugerahkan yang terbaik bagi dirinya ya Allah. Allahumma bihaqqil Husain, turunkan berkah-Mu kepada negeri kami Indonesia ya Allah. Orang-orang yang ingin berbuat baik di negeri ini, mohon Kau berikan jalan ya Allah. Mereka yang ingin menzalimi anak-anak bangsa ini, ya Allah, gagalkan mereka ya Allah. Berikan kepada mereka hidayah-Mu ya Allah. Segerakan munculnya Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Allahumma kun liwaliyika Al-Hujjat ibn Al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.